Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada sore yang penuh kebahagiaan dan kemuliaan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik Rencana, karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua dapat berkumpul bersama tanpa halangan pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita berkumpul pada hari ini Senin tanggal 25 Maret tahun 2024 dalam kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim bersama Yayasan Pendidikan Respati dan Universitas Respati Indonesia dengan tema Spirit Ramadan 2024, momen hijrah diri menjadi lebih baik dan tangguh. Kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Respati Bapak Tripomo Hindratno ST, Sekretaris Yayasan Pendidikan Respati Bapak Insinyur Haji Dharma Setiawan MSI, Bendahara Yayasan Pendidikan Respati Ibu Tinon Ambarini Apoteker Mars, Direktur BPH Yayasan Pendidikan Respati Ibu Tiwi Nurhastuti MKOM, beserta jajaran Yayasan Pendidikan Respati. Yang kami hormati Rektor Universitas Respati Indonesia, Profesor Dr. Tribudi Wahyuni Raharjo Dr. Gigi MS, beserta para wakil rektor, para ketua BPM, kepala LPPM, para dekan, para ketua program studi, para sekretaris program studi, para kepala unit layanan, para kepala unit pelaksana teknis, Kepala Bagian Kemahasiswaan beserta seluruh staf dan karyawan Urindo. Yang kami hormati Ustadz Abdul Bahri SPDI selaku penceramah kita hari ini. Yang kami hormati para ketua RW, ketua RT dan Bimaspol. Yang kami hormati perwakilan dari SMK 1 Respati, SMK 2 Respati dan SMK Nusantara Wisata Respati. Dan yang kami sayangi dan muliakan anak-anak yatim serta seluruh hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini yang diawali dengan pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian laporan Ketua Panitia, sambutan Direktur BPH, sambutan Rektor Universitas Respati Indonesia, santunan anak yatim atau piatu, ceramah, dan doa dan penutup. Baik hadirin yang dirahmati Allah, kita masuki acara yang berikutnya. Kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Joni Iskandar dan sari tilawah oleh Rani Kurnia Sari AMD. Surat Al-Baqarah ayat 185 sampai 186. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan menganggungkan Allah atas petunjuknya dan diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, semoga pembacaan ayat suci Al-Quran yang tadi kita dengarkan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'an Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Saudara Joni dan Saudari Rani Kurniasari. Maaf. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Jenih M.Com. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita diberikan nikmat iman dan Islam setelah sehat sehingga bisa melangkahkan kedua kaki kita dalam rangka buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh Universitas Seswati Indonesia yang didukung oleh Yayasan Pendidikan Seswati Indonesia. Salam dan salam tidak lupa kita curahkan kepada yang kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, yang mana kita menantikan syafaatnya di akhir kiamat. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bapak Tripomo, yang kami hormati Sekretaris Yayasan Bapak Dharma Setiawan, yang kami hormati Direktur BPH Yayasan Ibu Tiwi Nurhastuti, yang kami hormati Bendahara Yayasan Ibu Tinon Ambarini, yang kami hormati pimpinan Universitas Seswati Indonesia, Rektor Urindo yaitu Profesor Tribudi beserta warek, para dekan, para KPS. Yang kami hormati tidak pula yang kami hormati kepala lingkungan sekitar kampus Urindo yaitu Bapak RW,
Bapak RT sesepuh di lingkungan kampus Urindo. Alhamdulillah, kami mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini dapat menambah iman dan Islam kita, menambah silaturahim antar karyawan, antar warga sekitar kampus Urindo, seperti itu. Acara ini di samping nanti ada santunan anak yatim dan juga ada ceramah agama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila nanti dalam pelaksanaannya ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jenny. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Respati Indonesia kepada Profesor Dr. Tribudi Wahyuni Raharjo, Dr. Gigi MS. Dipersilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur karena sore ini kita mendapatkan ridho dan rahmatnya untuk menjalankan buka puasa bersama Sivitas Akademika Universitas Respati Indonesia tahun 2024. Ternyata Sivitas Akademika ternyata diperluas menjadi keluarga besar Universitas Respati Indonesia, karena bukan semua yang hadir di sini para akademisi. Dan tema yang diangkat Spirit Ramadan 2024, momen hijrah diri menjadi lebih baik dan tangguh, luar biasa. Terima kasih Mas Senih yang telah bersama-sama tim mengangkat tema ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ustadz, namanya lupa ya, ini karena sudah proses menua ini sudah dikasih tahu berkali-kali lupa terus. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Pendidikan Respati, khususnya Bapak Tripomo sebagai ketua panitia, ketua Yayasan Pendidikan Respati yang masih kelihatannya masih milenial dan memimpin kita semua. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Yayasan Pendidikan Respati, Bapak Iwan. Saya lebih senang Iwan daripada panjang-panjang. Terima kasih Bapak yang selalu memimpin kami. Yang saya hormati pula Ibu Direktur BPH yang luar biasa, meskipun tidak terlalu langsing tapi juga gesitnya luar biasa. Terima kasih sebagai Direktur BPH yang selalu membimbing kami. Yang saya hormati tentunya teman-teman yang tentunya melindungi dan mendampingi Universitas Respati Indonesia, karena beliau-beliau ini adalah pimpinan baik formal maupun informal di lingkungan Universitas Respati Indonesia. Selamat datang dan terima kasih Bapak. Yang saya hormati ibu-ibu yang mendampingi anak-anak dan cucu-cucuku yang luar biasa ini, terima kasih kehadirannya. Kemudian tentunya para pimpinan Universitas Respati Indonesia, khususnya partner kerja saya, yaitu Dr. Tri Suratmi. Saya persilahkan sini, karena pantunnya nanti panjenengan yang membacakan. Kemudian Ibu Ani Nur Aini, silahkan ada di sebelah saya. Inilah kami tiga serangkai selalu mendapat kritikan kenapa harus perempuan semua. Nanti tanya sama Pak Pomo kenapa perempuan disuruh di sini. Yang juga saya hormati
para seluruh pimpinan Universitas Respati Indonesia, para dosen, kemudian mahasiswa, dan tentunya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir di acara buka puasa ini. Dan yang tidak kalah penting tentunya Ustadz yang luar biasa. Tepuk tangan juga buat Ustadz. Saya sudah cek ya, ternyata Ustadz kita ini, loh ini Ustadz beneran itu. Nah, ini nggak beneran tapi nggak kalah. Bapak tadi hadir agak belakangan, Bapak nggak mendengar bagaimana Pak Ustadz saya ini. Mohon Pak dibimbing agar benar-benar akhirnya Ustadz beneran. Kami tidak bisa menyampaikan banyak hal. Yang penting bagi kami bertiga, kami di Universitas Respati Indonesia melayani seluruh sivitas dan keluarga besar Universitas Respati Indonesia berkat tugas yang diberikan pada kami. Sebenarnya sebelum kami menjadi tim pimpinan direktorat, tapi sejak tahun 2021 saya dan beliau-beliau itu lebih lama lagi. Artinya apa? Kami dipanggil untuk mengabdi oleh para pendiri yang selalu memberikan spirit pada kami semua. Kami bersyukur karena kami bertiga selalu bersama-sama tanpa Dr. Tri Suratmi, Wakil Rektor yang luar biasa, begini-begini ini beraninya minta ampun. Lebih berani dari saya. Kemudian diimbangi dengan Dr. Ani Nuraini yang sangat lembut, sehingga kegalakan saya ini akhirnya agak dikompensasi oleh mereka berdua. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Kami haturkan terima kasih atas kerjasama yang luar biasa selama ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang tentunya ada pada kami, sehingga di dalam melayani Universitas Respati Indonesia ini masih banyak hal yang harus ditingkatkan. Yang paling mendasar, apa yang kami rasakan selama ini, bahwa spirit Ramadan 2024 itu sebetulnya, Bapak Pomo, spirit itu sebetulnya sudah ada di kita semua. Dari mana bisa mengukur bahwa spirit itu ada? Spirit Ramadan yang seharusnya lebih kuat di bulan Ramadan itu ada di kita semua. Berkat tentunya berkat arahan, berkat bimbingan, dan berkat contoh yang diberikan oleh pendiri kita. Salah satu ukurannya mengapa spirit ini kuat. Kerjasama kita semua itu dengan cinta kasih. Kami semua adalah berusaha menjadi pelayan-pelayan yang loyal. Itu yang mendasari mengapa spirit ini sebetulnya sudah ada di Universitas Respati Indonesia. Tepuk tangan dong buat saya. Bukan buat saya, buat Universitas Respati Indonesia. Yang kedua, kami sekali lagi mohon maaf, yang terakhir kami melayani sejak tahun 2019 sampai saat ini, kami yakin masih harus perlu ditingkatkan. Oleh karena itu kami sekali lagi mohon maaf, dan kami tetap akan membantu sesuai dengan kekuatan kami, sesuai dengan apa yang kami miliki. Dan yang penting adalah satu lagi, kenapa spirit ini saya sampaikan ada? Karena selalu kita bersama-sama dengan anak-anak dan cucu-cucu. Ini ya, anak-anak ini bukan hanya datang ke sini setiap kali untuk bersama-sama berbuka puasa, tapi mereka adalah calon-calon pemimpin Indonesia juga. Artinya, marilah dengan spirit ini kita tetap masih terus mendampingi anak-anak ini, mendampingi cucu-cucu ini, apalagi sekarang kita sudah siap dan konsisten bahwa kita tetap melaksanakan pengabdian kepada masyarakat antar generasi. Itu titipan saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin.
Dan sekali lagi juga pantun serta ada puisi yang akan disampaikan oleh Dr. Sri Suratmi, dan akhirnya partner saya yang lembut itu akan menyampaikan sesuatu. Bagaimana kesan kita bertiga bersama-sama bisa seperti ini. Terima kasih, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Tribudi atas kesempatannya. Saya diminta apa ini, Prof? Oh ya, baiklah. Jadi ceritanya tadi saya membuatkan pantun Prof. Tri, tapi wis tak print juga ketinggalan, nggak apa-apa. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan kita semuanya, terutama untuk Prof. Tri. Beliau hari ini ulang tahun yang ke-78. Ya, Prof, saya tidak punya uang dan tidak punya barang untuk saya persembahkan. Tapi saya punya rasa, Prof. Dan sudah saya tuliskan hari ini mau saya sampaikan. Saya kantongin, Prof, di sini. Kalau puisi nggak boleh iya harus dibacakan, Prof. Seperti Rendra harus membaca. Pak Indwani. Puisi ini saya tulis untuk guru saya, kawan saya, dan juga mentor saya, dan juga ibu saya. Judulnya Kado Kecil untuk Profesor Tribudi. Menepi adalah cara terindah memberi kebaikan bagi sesama dan diri sendiri. Mereka yang akan melewati jalanmu telah terbebas dari onak dan duri hingga cukup percaya diri bahwa likunya akan mudah dilalui. Berkat daya juang, kegigihan, keikhlasan yang kau teladankan tanpa surut, tanpa henti. Menepi dari gelombang kehidupan adalah pola semesta sebagaimana kau ajarkan di kelas-kelas kasih sayang, di meja-meja makan traktiran, di taman-taman hijau yang semula gersang, sampai akhirnya terbentang ladang pengharapan untuk mereka kerjakan berbekal etika dan etiket yang panjenengan contohkan sebagai busana keseharian. Dariku pribadi, Prof. Tri, tidak kumiliki kata yang tepat untuk mengungkapkan rasa cinta dan hormat. Hari ini, nanti, bahkan sampai akhir hayat. Bogor, 25 Maret 2024. Tri Suratmi. Kasih sebetulnya nggak tahan saya mendengar ini, tapi ternyata nyambung antara tema dengan puisi, dan kita semua yakin bahwa kita akan menjadi manusia-manusia yang lebih baik dan tangguh. Terima kasih Dr. Tri Suratmi. Sekarang yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 2 tahun saya bersama dengan Prof. Tri, dan selama 2 tahun itu saya belajar banyak dari beliau. Semangatnya yang luar biasa, menjadi guru bagi kami berdua, yang mana kami berdua selalu belajar dari beliau. Setiap kali, meskipun beliau tadi bilang marah ya, saya bilang marahnya agak pelan, Prof. Takut. Meskipun beliau marah, tapi marahannya itu rasa cinta kepada kami, agar kami terus belajar dan belajar. Dari beliau kami selalu termotivasi, yang mana kami sering tidak tahu, akhirnya menjadi tahu. Dan beliau sudah melangkah 1 langkah, tetapi kita ketinggalan 1000 langkah. Jadi begitu cepatnya beliau melangkah, kami ketinggalan. Tapi itu yang menjadi pemicu kami untuk selalu semangat.
Terima kasih Prof. Tri, sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-78. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Prof. Tri. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, anak-anak dan cucu-cucuku. Inilah kami. Kami akan tetap mengabdi dengan cara kami demi Yayasan Pendidikan Respati yang telah khususnya untuk Urindo itu telah menghasilkan sekitar 15.000 alumni. Jadi tepuk tangan untuk Yayasan Pendidikan Respati khususnya untuk Urindo. Terima kasih Ibu Tiwi yang selalu membimbing kami. Kalau tadi sudah pada di apa itu fit and proper test, silahkan mana yang menang. Itu saja, tetapi yang jelas semuanya itu untuk kemajuan Universitas Respati Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Spirit yang selalu ditebarkan oleh Prof. Tri selalu menular kepada kami semua yang ada di Urindo, dan itu membuat kami terus untuk maju dan seperti kata Bu Ani untuk mengejar langkah Prof. Tri. Terima kasih Bu Tri untuk puisinya dan Bu Ani untuk sharingnya. Baik Bapak Ibu, adik-adik, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Direktur BPH kepada Ibu Tiwi Nurhastuti Mkom, dipersilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Tri Budi, Rektor Universitas Respati Indonesia, beserta seluruh pimpinan di tingkat rektorat, dekanat, program studi, dan para kepala lembaga serta kepala unit layanan di lingkungan Urindo. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abdul Bahri, SPD, SPDI. Yang saya hormati dan saya sayangi para undangan yang telah hadir pada acara hari ini. Yang saya sayangi juga para anak yatim hadir ya hari ini ya, yang telah hadir. Kemudian yang saya hormati perwakilan dari SMK Respati, Ibu Presti dan siapa tadi nih? Oh ya, para kepala SMK Respati yang juga masih berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Respati. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam suasana yang hangat dan sehat walafiat untuk bersama mengikuti acara buka puasa bersama di bulan Ramadan ini. Tak lupa juga kita panjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Bapak Ibu, mohon maaf saya kepean ya. Tadi Prof. Tri kan nggak pakai kepean ya Prof. Saya pakai ini karena tadi dadakan ditunjuk untuk sambutan dari yayasan. Seharusnya Pak Tony, tapi beliau berhalangan hadir, jadi saya diminta untuk mewakili beliau untuk membaca sambutan dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh akan keberkahan dan pahala. Semoga pertemuan kita pada hari ini dapat memperbanyak amalan kebaikan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta mempererat tali silaturahmi antar sesama umat manusia. Hari ini kita kembali menyambut kedatangan para anak yatim di tengah-tengah kita. Kehadiran mereka di sini mengingatkan kita bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang kurang beruntung dan membutuhkan perhatian kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama di dalam suasana yang kebersamaan dan persaudaraan ini kita berbagi dengan mereka. Dan juga dalam kesempatan yang baik ini, selaku pembina yayasan, nampaknya perlu juga sampaikan kepada Sivitas Akademika Universitas Respati Indonesia
tentang salah satu kegiatan tema ke depan yang terkait dengan tema buka bersama, yaitu agar mencermati dan mendalami makna tema buka puasa bersama kali ini, yaitu Spirit Ramadan 2024, momen hijrah diri untuk menjadi lebih baik dan lebih tangguh. Tentunya kita sangat menyadari perlunya lebih cermat dan lengkap dalam merencanakan serta menyiapkan kegiatan akreditasi institusi dengan menggunakan rentang waktu yang lebih menjamin untuk mewujudkan hijrah menjadi lebih baik dan tangguh. Bapak Ibu sekalian, para sivitas akademika dan undangan yang berbahagia, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja sama membantu kelancaran hari ini. Sebelum saya menutup, izinkan saya ikut-ikutan Prof. Tri Budi untuk menulis pantun, Prof. Tri, karena kebetulan ada pantun. Moga-moga pantunnya ini ya, berkenan. Ikut-ikutan bikin pantun saya tadi. Mau bikin kolak buah pisang, jangan lupa santan dan kelapa. Buat Bapak, Ibu, rekan-rekan dan adik yatim yang tersayang, selamat berbuka puasa. Terima kasih. Akhir kata dalam kesempatan yang membahagiakan ini, saya doakan semoga keberkahan, kesehatan, kebaikan akan selalu menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih tadi sambutannya luar biasa. Di Ratu Plaza tersedia meja kursi tempat bermain. Di bawahnya ada kardus dan kursi rotan. Kurang cakep yang ini. Selamat berbuka puasa saudara-saudaraku kaum muslim yang teman-teman yang beriman. Semoga puasanya tak putus di tengah jalan. Terima kasih. Prof, izin untuk tetap di depan, Prof. Biar tidak kesana kemari, Prof izin tetap di depan karena kita akan santunan anak yatim. Dimohon dengan hormat untuk kepada Bapak Tri Pomo Hendratno ST, Ibu Tiwi Nurhastuti, Bapak Dharma Setiawan MSI, Ibu Tinon Ambarini, Profesor Tri Budi Wahyuni Raharjo, Dr. Tri Suratmi dan Dr. Ani Nur Aini untuk maju ke depan panggung. Kepada adik-adik yang Shopee Big Ramadan Sale, promo puncak 25 Maret. Mohon bantuannya. Spesial berbagai mobil Rp1. Bapak Nur Aprian ini mau foto bersama dulu atau mau dibagikan dulu? يا من صليت بكل الأنبياء izin Bapak Ibu, adik-adik bisa ke sana dulu sebentar, nanti dipanggil namanya ya, supaya nggak kumpul di tengah. Jadi Bapak Ibu bisa di depan sini, di depan panggung, nanti yang dipanggil namanya mulai dari sini, nanti salaman sama Bapak Ibu ya. Silakan Pak, kalau di situ membelakangi Pak Ustadz, kayaknya lebih baik di sini. Ya, jadi
nanti adik-adik يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. jadi yang ini dulu nggak bisa dipanggil namanya ya, berdiri dulu dari sini, nanti langsung satu ya, satu jalannya ikutin. Salam ya. نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي Ya, yang kecil dulu, yang besar agak di belakang. عليك يا نبي حبيبي يا محمد Jadi adik-adik di sini semua udah jalan. Nanti bapak ibu yang jalan menghampiri kalian ya. Yang di belakang yang kecil. Adik, oh nggak mau? Di sini mau? Berani? Sini ya, pinter kan? Oke, di sini ya. Iya di sini. Oh sama mamanya ada di sini ya. Oke di sini ya. Oh boleh. Nanti ya. Pakai ini nanti ya. Ini enak di sini. Ini. Oh ya. Oke udah ya. Bisa nggak ya di sana? Udah. Sudah bisa Bu. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام يا محمد حبيبي يا Ya, silakan Bapak Ibu untuk bisa menyalami anak-anak yang dimuliakan oleh Allah. محمد أتيت بالسلام Musiknya bisa محمد حبيبي يا محمد يا رحمة gua yaudah gedein aja. Itunya kabelnya nggak nyampe. Nggak bisa lebih tinggi lagi dulu udah. Nanti diganti kamera ini dulu. Nanti itu gue replace aja. Nggak apa-apa udah. Oh, jadi antri. Oh ya sukses apapun ya hebat. Mas berapa ya? Polisi ada 2 polisi ini. Oh jadi
Kelas 7. Kelas 8 mau jadi apa? Dokter, kamu dokter juga yang penting jadi dokter. Berapa? 7 juga. Jadi dokter juga. Oh, berarti kan yang jadi perawat. Psikolog siapa di sini? Psikolog, calon psikolog. Teman ya. Satu lagi. Pinter-pinter semuanya ya. Selanjutnya kita foto bersama. Mohon bantuannya Bapak Nur Afrian untuk mengatur. Yang kecil di atas ya, Prof. Ayo yang kecil di atas. Selanjutnya kita foto bersama. Mohon bantuannya Bapak Nur Afrian untuk mengatur. Yang kecil di atas ya, Prof. Ayo yang kecil di atas yuk. Bisa lewat sana, ada tangga. Lewat sebelah sana. Sini, dek. Ayo, ujung. Sini ya. Oke. Sini. وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises. Oke, dikasih aba-aba. Hitungan sampai 3. 1, 2, 2,5. 2,5, siap. 2,5. 3. I never thought about all the things you have Senyum. never think Ya, senyum. Buncis. and prostrate to you until I took the first Oke, ya. Terima kasih. Kembali ke tempat semula ya, anak-anak. now, Allah. I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Ya, baik. Baik, alhamdulillah anak-anak tersayang, kalian mulia di hadapan Allah dan kewajiban kami memuliakan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahi rahmat, berkah, rizki dan iman Islam yang istiqomah dalam langkah-langkah kalian ke depan. Amin ya robbal alamin. I wanna thank you for all the things that you've done. Baik, Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan memasuki waktu berbuka puasa. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan tausiah dan juga akan diakhiri dengan doa penutup oleh Ustadz Abdul Bahri, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada Ustadz Abdul Bahri dipersilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya nggak semangat ini. Masih puasa, Bu? Masih puasa? Masih? Walaupun puasa tetap semangat, mudah-mudahan iringan doa bagi yang jawab salamnya semangat, insya Allah rumah tangganya sakinah mawaddah warohmah. Udah nikah semua? Yang belum mudah-mudahan biar cepat nikah. Pasangannya yang soleh solehah, insya Allah tahun depan bisa haji ke Mekah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa sa'i Safa dan Marwah, bisa berziarah ke makam Rasulullah di kota Madinah. Mudah-mudahan pulang haji bisa beli rumah, bisa beli tanah, bisa beli sawah, tambah soleh dan solehah. Yang belum nikah biar cepat nikah. Mudah-mudahan calonnya anaknya Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus yang saya hormati Bapak Tony Sugiarso SE Mkom selaku pembina yayasan. Yang mana Pak orangnya? Oh, berhalangan, berarti bukan perempuan saja halangan ya. Juga Bapak Insinyur Tripobo Hendratno ST, Ketua Yayasan, masih muda. Mudah-mudahan Bapak sehat walafiat, panjang umur, hidupnya makin berkah, insya Allah istrinya bertambah solehah, bertambah solehah, jangan motong-potong ya. Yang selanjutnya Ibu Tiwi Nurhastuti SEMkom, Direktur BPH Yayasan. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat walafiat Ibu. Juga yang saya hormati, ini banyak catatannya Pak, mungkin setengah jam kali. Ibu
Profesor Dr. Tribudi WMS yang tadi telah menyampaikan sambutannya yang Masya Allah kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan Ibu selalu semangat untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat bangsa ini khususnya dalam dunia pendidikan. Ada pantun buat Ibu, boleh nggak? Ya, biar nanti saya direkrut maksudnya. Berbuka puasa di Purwodadi, makannya pakai nasi dan semur. Mari kita doakan Ibu Profesor Tribudi agar selalu sehat dan panjang umur. Ini baru Pak buatnya Pak, nanti pantunnya masih banyak. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf yang begitu banyak yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Teriring doa mudah-mudahan yang disebut maupun yang tidak disebut namanya, insya Allah kita doakan semoga panjang umur, sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya sehingga pada hari ini kita berada di hari yang ke-14 Ramadan, masih dalam keadaan beribadah puasa yang mudah-mudahan puasa kita dari awal sampai ke hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia yang bisa pula disebut dengan bulan pendidikan atau disebut dengan syahrut tarbiyah. Mengapa bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan tarbiyah? Karena memang bulan Ramadan ini mengajarkan kita sebagai umat manusia, terkhusus yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, agar menjadi manusia yang terbaik di dalam kehidupannya, menjadi manusia yang jujur, menjadi manusia yang terbaik dalam kehidupannya. Karena memang bulan Ramadan ini mengajarkan kita menjadi manusia yang lebih baik dan terus menjadi lebih baik. Perintah puasa, ibu-ibu saya yakin sudah banyak tahu ayatnya. Begitupun bapak-bapak insya Allah sudah di luar kepala. Surat Al-Baqarah ayat 100. Yang bisa jawab saya kasih hadiah brosur umroh. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Inti dari puasa ini la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Takwa dari arti umum adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah puasa yang kita kerjakan ini adalah perintahnya, tidak puasa adalah larangannya. Maka kalau kita kerjakan puasa ini disertai dengan penuh keimanan kepadanya,
dan juga mengharapkan balasan darinya, maka jaminannya kata Rasulullah dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa bukan hanya sekadar menahan rasa lapar dan dahaga, tapi juga dapat mengendalikan hawa nafsunya, disertai dengan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mengharapkan balasan dari Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Pak, semangat, tenang Pak, sebentar lagi maghrib. Ya Bu, masih semangat nggak? Nah, oleh karenanya pribadi yang bertakwa inilah nanti akan menjadi sesuatu hal yang bisa membawa kepada kesuksesan dan manfaat. Coba saya analogikan saja seperti ibu-ibu nih. Saya yakin ibu-ibu udah pernah punya pengalaman melahirkan. Bapak-bapak punya pengalaman juga mempunyai istri yang melahirkan. Bagi yang sudah menikah, coba ketika ibu melahirkan atau ibu mengandung bayi, ketika sudah di USG terlihatlah janinnya. Kira-kira saya jujur nih, tidak ada dusta di antara kita ibu-ibu ya. Ibu-ibu ketika USG lalu janinnya kelihatan kelaminnya, apa yang ibu lakukan? Alhamdulillah, udah itu aja. Lemes banget alhamdulillahnya. Bayi dalam kandungan sudah umur 8 bulan. Pastinya ketika janinnya, kelaminnya sudah terlihat, pastinya ibu akan mempersiapkan pakaian bayi. Betul nggak? Betul nggak? Kalau yang belum nikah jangan betul-betul aja. Ketika sudah menyiapkan pakaian bayi, 9 bulan kemudian bayi itu lahir ke alam dunia, dan ibu-ibu selaku sahabat-sahabatnya mendengar bahwa ibu si ini melahirkan anaknya laki-laki. Sekarang saya tanya, kalau ibu mendengar sahabatnya melahirkan dan anaknya laki-laki, apa yang ibu lakukan? Beli kado. Beli kado, Pak. Kenapa saya nanya ke ibu-ibu? Karena bapak-bapak jarang beli kado. Ibu beli kado, ada yang beli kado baby cushion 1 set. Ada lagi yang beli pakaian bayi, gurita, bahkan ada tempat makan. Tapi secara logika, bayi belum punya gigi, tapi kadonya tempat makan. Bahkan kalau lahirnya di hari raya Idul Fitri, ada tetangga yang nengokin, dia bawa kaleng biskuit kongguan, tapi isinya kue akar kelapa. Padahal logika bayi belum makan. Apa maksudnya? Maksudnya ketika seorang sudah bertakwa, maka rezekinya, kesuksesannya akan diberikan oleh Allah tanpa dia minta. Betul nggak Pak? Itu bayi dalam kandungan, ketika ibu tahu 8 bulan sudah ada dan sudah ketahuan kelaminnya, diberikan baju, diberikan peralatan, apakah itu bayi minta? Ketika bayi lahir ke alam dunia pun sama, biayanya ditanggung oleh orang tuanya. Bayi tidak bayar persalinannya, lalu juga bayi tidak pernah minta apapun yang dikasih oleh orang tuanya dan juga dikasih oleh tetangga yang menjenguknya. Itu rezeki dari Allah kepada si bayi. Bayi ini ibarat orang yang bertakwa, Pak. Nanti ibu bisa baca di dalam surat At-Tolak ayat 2-3.
Surat apa, Bu? Surat apa? Surat apa? Surat apa, Pak? Ayat 2 sampai 3. Ini bulan Ramadan tadarus enggak? Bu, baca Quran tidak bulan Ramadan? Banyakan mana baca Quran sama baca WA? Bu, nonton Korea. Ya inilah salahnya kita bulan Ramadan tidak memanfaatkan dengan tadarus Al-Quran, dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh lainnya. Padahal pada bulan ini, Pak, diganjarkan pahala yang besar oleh Allah kepada orang yang beramal soleh. Bayangin coba, di bulan-bulan sebelum Ramadan kita baca Quran, 1 huruf dibalasnya dengan 10 kebajikan. Tapi di bulan Ramadan Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Kalau ibu baca suratul Fatihah, saya tanya sekarang, suratul Fatihah ada berapa huruf? Ada berapa, Pak? Banyak. Banyak semua ini. Hah? Ada berapa? Wah, Google dulu ya. Googling dulu. Nggak usah googling, saya kasih tahu aja deh. Ini ilmunya gratis. Al-Fatihah itu jumlah hurufnya ada 155. Kalau seandainya kita baca Al-Quran, suratul Fatihah ada 155. Allah kasih balasannya di bulan Ramadan menjadi 700 kali lipat. Kira-kira berapa kalau 155 dikali 700? Jawabannya banyak lagi. Belum lagi Bapak baca Al-Ikhlas ada 47 huruf. Belum lagi dibaca surat Al-Falaq ada 78 huruf. Belum lagi ibu baca surat An-Nas ada 80 huruf. Sampai suratul Baqarah, sampai dari awal sampai suratnya, ayatnya yang terakhir 286, jumlahnya 25.500 huruf. Kalau dikalikan 700 kira-kira tuh, banyak lagi. Cuma persoalannya kita lebih seneng pegang gadget. Apalagi kalau janjian sama temen, WA-an, ASS, WRWB, TMN2, LGDMN. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman lagi di mana? Dibalas lagi WASS, WRWB, SY, LGDRMH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di rumah. NGPN tanda tanya, ngapain? SYLG, D2K, SMBL, MMN, KOPI. Saya lagi di rumah sambil minum kopi. MLM, MGG, KMN tanda tanya. Malam minggu kemana? Dijawab lagi MLM, MGG, KGMN2. Malam minggu kagak kemana-mana. KTJLNY 50K. Kita jalan-jalan yuk. Kan 50K banyak, Pak. Kita jalan-jalan yuk. KMN. Kemana? KTJLN, KBKT. Kita jalan-jalan. NGPN, KBKT. Ngapain ke BKT? KTM, KN, KIRNG, IJO. Kita makan kerang hijau. Ya Allah. Kita telah disibukkan. Padahal bulan Ramadan ini Allah sediakan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Kalau kita ingin menjadi manusia yang baik, bagaimana? Lihat Ramadannya orang tersebut bagaimana. Apakah bisa dia manfaatkan Ramadan dengan baik? Atau sebaliknya, Ramadan malah jadi lebih buruk daripada bulan-bulan sebelumnya. Kuncinya di situ. Kenapa? Karena kalau Ramadannya sukses, maka insya Allah 11 bulan yang akan datang ia menjadi orang yang sukses. Karena apa?
Karena ia memanfaatkan fasilitas Ramadan menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Pak, kalau kita bertakwa kepada Allah, menjalankan kewajibannya dengan sepenuh hati dan keikhlasan serta kesungguhan, yakinlah akan menjadi manusia lebih baik lagi ke depan. Rasulullah katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lain. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang umurnya dan baik pula perbuatannya. Contoh ibu kita, Ibu Profesor Tribudi, orang baik, bisa memberikan wawasan dan ilmunya buat kita sehingga bisa memimpin universitas ini yang pastinya bermanfaat buat anak-anak kita. Tepuk tangan dong buat Putri. Ini jangan dianggap remeh. Kenapa saya bilang jangan dianggap remeh? Nanti Pak, ketika kita meninggal dunia, semua amal akan terputus kecuali 3 perkara. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min thalathin. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang pernah kita keluarkan dalam hidup kita, lalu bermanfaat buat orang banyak, maka ketika kita meninggal dunia, dia akan menjadi aliran pahala yang terus mengalir selama yang kita dimanfaatkan oleh orang lain. Lalu yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan. Saya yakin ini adalah salah satu bentuk ilmu yang bermanfaat. Kalau seandainya nanti, mohon maaf, mudah-mudahan Ibu panjang umur, kalau seandainya beliau nanti telah tiada, maka investasi inilah akan terus mengalir kebaikannya untuk almarhum nanti. Maka kita yang masih hidup, berikan yang manfaat, sehingga manfaat itu akan menghasilkan pahala buat kita yang telah meninggal dunia. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, yakni anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Tujuan universitas ini adalah membentuk manusia-manusia yang berkarakter, manusia-manusia yang beradab, manusia-manusia yang bermanfaat. Yakinlah setiap yang diberikan itu akan menjadi manfaat, maka pula akan berikan manfaat bagi yang memberikannya. Jadi semua yang terlibat insya Allah akan merasakan semuanya kebaikan-kebaikannya. Apalagi ini di bulan Ramadan, ya Bu, lemes banget Bu. Ya. Berapa menit lagi? Pak, masih lanjut Pak? Sampai berapa Bu? Udah azan belum Bu? Belum ya? Dikit lagi. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak semuanya pasti yang ditunggu bukan selesainya saya tausiah, tapi yang ditunggu adalah waktu maghrib. Kenapa? Itulah emang kebahagiaan orang yang berpuasa. Bukan saya yang berkata, Rasulullah yang katakan lisaimi farhatani. Ada 2 kebahagiaan yang akan diperoleh bagi orang yang berpuasa Ramadan. Apa? Kebahagiaan yang akan diperoleh bagi orang yang berpuasa ketika berjumpa dengan waktu berbuka puasa. Yang kedua, kebahagiaan itu kelak nanti kalau kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahagia nggak Bu ntar Bu? Bu, bahagia nggak ketemu maghrib? Wih, seneng banget ya. Ya, seneng ya. Emang itu waktu yang sangat-sangat ditunggu oleh orang yang berpuasa, dan itulah waktu yang bikin bahagia orang yang berpuasa. Makanya ketika kita berbuka puasa disuruh segerakan.
Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, yang terakhir, Ibu mau yang panjang apa yang pendek nih? Hah? Ceramahnya mau yang panjang apa yang pendek? Yang pendek aja Pak ya. Bu, Pak. Yang pendek yang penting masuk. Daripada panjang nggak masuk percuma. Ya. Yang terakhir, waktu tidak terasa, nanti malam kita sudah masuk yang ke-15. Artinya kesempatan masih ada untuk berlomba-lomba di bulan yang mulia ini. Baik lomba untuk ibadah pribadi dan juga berlomba-lomba untuk ibadah sosial. Kenapa saya katakan ibadah pribadi? Puasa ini adalah ibadah personal. Ibu nggak bisa lihat orang ketika dia sahur, yakin sampai dia berbuka dia puasa. Karena saya ada cerita sedikit. Ada suami istri mau sahur. Kalau kata suaminya, "Ma, ada makanan apa yang kita makan untuk sahur?" Dibuka kulkasnya, ternyata cuma ada oncom sama toge. Bisa nggak jadiin sayur? Bisa. Akhirnya diolah sama istrinya. Makanlah dia bersama sang istri. Minumnya cuma air putih. Lalu paginya dia berangkat kerja sambil naik motor. Karena memang suaminya kerja di Departemen Perhubungan yang menghubungkan antara wilayah satu dengan wilayah lain alias ojek. Siang hari yang terik, panas begitu menyengat, akhirnya nih sang suami ada bisikan karena memang perutnya dalam keadaan keroncongan karena sahur cuma makan yang kurang vitaminnya. Akhirnya ada bisikan, "Ayo silakan masuk ke warteg." Kata yang sebelah, "Jangan, jangan, jangan." Yang sebelah lagi bilang, "Ayo tancap Mas, gas." Istrimu nggak lihat, istrimu ada di rumah. Lalu apa? Yang terdengar yang kiri. Masuklah dia. Ketika masuk, dia kiri kanan nengok, takut ada yang kenal, ternyata tidak ada, dia masuk. Ketika masuk, kan sudah tidak kelihatan Pak mukanya. Karena ditutup dengan tirai. Makanya bulan Ramadan ini banyak setan-setan yang bergentayangan tapi tidak punya wajah dan badan. Yang ada hanya kelihatan kakinya saja. Di warteg, Pak. Setelah dia makan dengan sayur sopnya, dengan ikan bawahnya, dengan tempe gorengnya, dengan minum es teh manisnya. Lalu dia pulanglah. Ketika pulang, badannya makin gak enak karena masuk angin. Akhirnya dia pulang, dia ketemu istrinya. "Ma, tolong kerokin, Ma. Papa gak enak badan." Ketika dikerokin, merah, hitam, biru, ungu. Akhirnya anginnya keluar Pak. Muntahlah tuh suami. Ketika muntah yang keluar sop ayam. Ikan bawal buntutnya masih tersisa. Istrinya kaget, "Pak, ini mama salah lihat. Waktu sahur kita makan sayur toge dengan oncom, Pak. Kenapa yang keluar ini adalah sop ayam?" Nah, baru ketahuan kalau suaminya ternyata membatalkan diri pada siang, Padahal Bu, kalau dia nggak muntah, kita ketahuan nggak? Nggak ketahuan. Personal nih ibadah puasa. Kenapa? Allah katakan, "Fa inna Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Allah subhanahu wa ta'ala katakan, semua perbuatan manusia akan lipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nggak akan terkira balasannya. Besar dan amat besar. Bahkan Rasulullah pun tidak akan tahu berapa besaran pahala orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karenanya, mudah-mudahan ini kita bisa istiqomah puasa sampai akhir.
Tinggal 14 hari lagi. Udah bikin apa? Bagi seorang istri, jangan memberikan beban yang berat pada suami di akhir-akhir Ramadan. Biarkan suami kita konsentrasi dengan ibadahnya di masjid. Ibu-ibu juga silakan konsentrasi dengan sholat tarawihnya di masjid. Jangan mikirin kue apa yang harus saya beli, pakaian apa yang harus saya, apalagi nunggu suami dengan gaji ke-13-nya. THR. Besok Pak, nih Pak, kalau Bapak dapat gaji, jangan dikasih ke semua, kasih ke istri. Misalnya gajinya ada 10 juta, kasih istri setengahnya aja Pak. Kasih istri 5 juta, 5 jutanya Bapak simpen, Bapak umpetin di tempat yang tersembunyi. Tapi beda Pak memang Pak, penciuman istri sama suami beda. Walaupun uang suami sudah diumpetin di tempat yang paling aman menurutnya, kadang-kadang kita taruh lemari, terus kita taruh lagi di bawah pakaian Pak. Itu masih bisa tercium oleh istri kita Pak. Ketika kita sudah simpen, istri kita nemuin, Papa, ini amplop apa? Kata papanya, ini amplop sial mah. Kok amplop sial? Iya, itu amplop sial. Udah disimpan rapi-rapi, masih ketahuan juga. Ya Allah. Ya. Jadi kita manfaatin Ramadan dengan sebaik-baiknya Ibu. Jangan sampai kita kalah. Karena Ramadan ini nggak bisa datang. Ramadan ini belum tentu tahun depan kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan insya Allah kita diberikan sehat walafiat. Kita panjang umur. Bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Universitas Respati Indonesia berkah anak-anak yatim yang telah disantuni tadi. Berkat doa kita bersama semuanya, mudah-mudahan makin maju dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Ada pantun nih. Ada pantun. Sebagai penutup dari saya, jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah dari saya, jangan lapor sama Pak Polisi. Buah semangka, buah durian, buah kedondong, buah rambutan, buah pisang, buah kelengkeng, buah salak, buah apel. Itu nama buah-buahan. Tepuk tangannya buat ibu kita nih, ya, Ibu Tribudi, biar sehat walafiat selalu. Mudah-mudahan terus memberikan manfaat buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga buat ketua yayasan semuanya biar sehat walafiat, berkah panjang umur. Dan saya mudah-mudahan juga bisa silaturahmi lagi, karena saya juga tinggalnya enggak jauh dari yayasan Bapak dan Ibu, ya, yang ada di Kampung Tengah. Jadi insya Allah, apa? Oh, nggak ada yang ngomong ya? Pede banget saya. Ya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena waktu berbuka tinggal 2 menit lagi. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya. Mari kita baca surat Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa berkah buat kita semuanya. Dan khususnya kita doakan untuk pendiri dari Yayasan Respati yang 2 tahun yang lalu meninggal dunia, yakni almarhum Bapak Haji Widodo Suparno dan Ibu Hajah Mugiyarti. Kita doakan mudah-mudahan dengan Al-Fatihah, dengan keikhlasan kita, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat keduanya. Allah ampuni segala kesalahan-kesalahannya, dan mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, serta peninggalan dari usaha kerja keras beliau selama hidupnya mudah-mudahan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya untuk almarhum dan almarhumah. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, pada sore hari ini menjelang berbuka puasa, kami berkumpul ya Allah mengharapkan keridhaan dan ampunan-Mu ya Allah. Maka bagi kami semuanya ya Allah selaku hamba-Mu, maafkan atas kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Di bulan yang suci, bulan suci Ramadan ini ya Allah, berikanlah kami kemampuan dan kemudahan dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ibadah puasa yang kami laksanakan dari awal Ramadan hingga saat ini, bahkan akhir Ramadan ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Mohon maaf dan maafkan kami atas segala kekurangan dan kealfaan daripada ibadah-ibadah kami ya Allah. Yang mudah-mudahan ibadah yang kami laksanakan ini membawa kami kepada derajat takwa yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah sudah datang waktu maghrib. Kita baca doa bersama-sama. Silakan diminum dulu, baca bismillah. Setelah itu batalkan puasa dan kita langsung membaca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabaz zama'u wa btallatil uruqu wa sabatal ajr insyaallah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Sekali lagi makasih dan mohon maaf atas kesempatannya dan kesalahannya. Minta minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wa mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya pada hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, mengucapkan selamat berbuka puasa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pengumuman disampaikan bahwa untuk menjalankan ibadah sholat maghrib dilaksanakan di sebelah kiri ya Pak Nur Aprian ya, di sebelah kiri wudunya, kemudian sholatnya dapat dilaksanakan di ruangan ini. Kemudian setelah dilaksanakan sholat maghrib, dapat menikmati hidangan yang telah kami sediakan di ruangan sebelah, di depan ruangan ini. Demikian pengumuman, terima kasih.